Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat memasuki pekan yang baru tentunya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di pekan yang baru ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 begini dikatakan. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang saat akhir hidupnya, Daud memberikan berbagai macam didikan, ajaran dan nasihat kepada Salomo anaknya. Sama seperti firman Allah Israel yang disampaikan kepadanya, Daud mengingatkan Salomo apabila ia tetap hidup di jalan Tuhan dan melakukan segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, maka Tuhan Allah Israel akan menepati janji yang diucapkannya. Tuhan akan memberkati keturunannya dan akan terus berkarya dan berkuasa atas takhta kerajaan Israel. Pesan ini merupakan pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo anaknya sebelum ia meninggal dunia. Daud semasa hidupnya sejak muda sudah belajar untuk hidup setia kepada Tuhan dan memelihara segala hukum Musa, sehingga Daud menikmati penyertaan Tuhan yang membuatnya berhasil dalam pemerintahannya sebagai Raja Israel. Memang Daud pernah gagal dalam beberapa aspek kehidupannya, namun Daud mendapat perkenanan dari Tuhan sehingga ia mengalami banyak kemenangan. Hal serupa juga harus kita alami sebagai pengikut Kristus, yaitu terus mengasihi Tuhan dan merenungkan firman serta menaatinya. Janganlah menjadi seorang anak Tuhan yang kehidupan sehari-harinya secara sembrono atau serampangan, lebih mengikuti keinginan daging dan tidak tulus serta lurus kehidupan kita. Jadi kehidupan seorang yang sering tipu sana tipu sini, maka kehidupannya pasti tidak akan tenang, bahkan banyak mengalami kegagalan. Sebagai anak Tuhan, kita hanya perlu taat kepada firman serta tuntunan Roh Kudus, walaupun sedang dalam situasi yang sulit dan sukar. Contohnya, misalnya Anda seorang pengusaha yang sedang kesulitan keuangan karena tidak ada lagi proyek-proyek, tiba-tiba mendapat tawaran kerjasama bisnis yang menghasilkan keuntungan bernilai sangat besar. Namun sifat bisnis tersebut walaupun terlihat normal, ternyata dirancang untuk menipu dan merugikan konsumen. Pengusaha yang adalah anak Tuhan segera menolak tawaran yang menggiurkan tersebut dan lebih memilih bisnis yang benar walaupun situasi finansial sedang sulit. Dalam kehidupan ini, tetaplah memilih untuk mengikuti jalan Tuhan dan taat pada firman serta tuntunan Roh Kudus dalam berbagai situasi, maka keberhasilan akan mengikuti kemanapun kita melangkah. Ingat, firman Tuhan adalah kehidupan bagi orang yang percaya. Karena itu hiduplah di dalam firman Tuhan ketika kita menjalani aktivitas dalam satu hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.